Ayo semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kelas 7 yang saya banggakan, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Kali ini ketemu lagi dengan Pak Sobadi untuk kegiatan pembelajaran matematika, yaitu kita akan belajar tentang lanjutan dari video yang lalu, yaitu tentang bilangan bulat. Nah, kali ini kita akan bahas tentang operasi hitung campuran pada bilangan bulat. Nah, poin yang akan kita pelajari pada hari ini adalah yang pertama, pengertian operasi hitung campuran bilangan bulat. Kemudian yang kedua, aturan operasi hitung campuran. Yang ketiga adalah sifat-sifat dalam operasi hitung campuran. Nah, silakan diperhatikan, disimak dengan baik apa saja yang akan kita pelajari pada hari ini. Mudah-mudahan kita diberikan kecerdasan, kejernihan berpikir, sehingga kita bisa menerima apa yang Pak Guru sampaikan pada hari ini. Yang pertama adalah pengertian operasi hitung campuran bilangan bulat. Ya. Apa sih operasi hitung campuran itu? Nah, di pertanyaan seperti itu. Ya, operasi hitung campuran adalah operasi hitung yang memuat sekurang-kurangnya dua tanda operasi hitung berbeda. Ya, saya ulang. Operasi hitung campuran adalah operasi hitung yang memuat sekurang-kurangnya dua tanda operasi hitung berbeda. Misalnya 12 dikali negatif 3 dikali 7. Nah, di sini ada memuat tanda operasi hitung ditambah dan dikali. Ditambah dan dikali. Nah, itu ada tambahnya nih ya. Tambah yaitu itu yang bukan dikali 7 tapi ditambah 7 ya, ditambah 7. 12 dikali negatif 3 ditambah 7 ya, itu salah tulis. Itu ada dua operasi hitung pada dua tanda, yaitu dikali dan ditambah. Berikutnya adalah yang contoh kedua, minus 15 atau negatif 15 ditambah minus atau negatif 18 dibagi 2 dikurang 24. Ini memuat tanda operasi hitung, ada positif, ada ditambah, ada dibagi, dan dikurang. Jadi ada tiga tanda operasi hitung. Oke, paham ya? Ada ditambah, ada dibagi, ada dikurang. Contoh ketiga adalah 4 ditambah 32 ditambah negatif 7 dikali 5 dikurang negatif 9 dikali negatif 16 dikurang 25. Nah, kita lihat ada berapa tanda operasi hitungnya. Ada ditambah, dikali, dan dikurang. Tuh Pak, itu banyak banget. Ditambahnya ada berapa? 1, 2. Dikalinya ada 1, 2. Dikurangnya ada 1, 2. Nah, tapi nggak disebutkannya semuanya ya. Ada tambah 2 kali 2 meningkat dikurang 2, bukan itu, tapi tandanya ada berapa macam. Ada 3, ditambah, dikali, dan dikurang. Gimana, paham? Paham ya? Itu contoh-contohnya. Misalnya seperti itu, namanya ada operasi hitung campuran. Jadi yang dicampur itu adalah tanda operasi hitungnya ya. Di tanda operasi hitungnya dicampur. Lanjut, yang kedua adalah aturan operasi hitung campuran. Ada aturannya ya.
Ada. Kalau nggak pakai aturan nanti ngitungnya pasti salah, nggak bisa menghitungnya. Kenapa? Nggak pakai aturan. Maka dari itu di sini ada aturan operasi hitung campuran, ya. Operasi hitung campuran ada yang mana lebih dulu, ada yang belakangan, ada yang sama-sama, ada kerjakan bareng dan sebagainya. Nah, dalam operasi hitung campuran menggunakan aturan atau urutan pengerjaan berikut. Yang pertama adalah bila ada soal, kerjakan terlebih dahulu operasi dalam kurung. Jadi kalau ada kurung dalam soal, dalam kalimat matematika, ya, ada soal, itu maka di kurung itulah yang kamu kerjakan lebih dulu. Yang dalam kurung, ya, dikerjakan lebih dulu. Nah, itu contoh di bawah. Perhatikan contoh berikut, yaitu negatif 20 ditambah negatif 13. Nah, itu kan di dalam kurung, itu selesaikan. Dibagi negatif 3 dikurang 10 kali negatif 7. Di dalam kurung itu selesaikan. Berapa hasilnya negatif 20 tambah negatif 13? Hasilnya adalah negatif 33. Nah, barulah dilanjutkan kepada dibagi minus 3 atau 33 dikurang negatif 70. Nah, kerjakan perkalian atau pembagian terlebih dahulu. Nah, mana dulu setelah ada kurungnya sudah dilaksanakan, sudah dikerjakan, dilanjutkan dengan tandanya, tanda operasi hitungnya. Yang mana? Oh, dia ada pembagian dengan pengurangan. Lebih dahulu mana? Lebih dahulu yang pembagian. Maka dari itu di situ negatif 33 dibagi negatif 3 dulu dibagi, berarti 11. Negatif bagi negatif, teman kemarin sudah dijelaskan. Negatif bagi negatif sama dengan positif. Maka hasilnya negatif 33 dibagi negatif 3 sama dengan 11 dikurang negatif 70. Nah, baru karena tandanya 1, negatif kalau negatif kemarin apa? Hasilnya adalah positif. Sehingga 11 ditambah 70 sama dengan 81. Ya, mudah kan? Ya, mudah. Terus kemudian yang ketiga, setelah pembagian perkalian, kerjakan penjumlahan atau pengurangan. Nah, baru tadi ini pengurangan. Pengurangan jadi penjumlahan. Kenapa? Karena perkalian dalam kurung itu adalah negatif dikali negatif sama dengan positif. Dan yang D berikutnya, pada penjumlahan dan pengurangan bilangan yang berurutan maka dikerjakan dari depan. Begitu juga pada perkalian dan pembagian yang berurutan maka dikerjakan dari depan. Nah, ya tadi dari depan kan mengerjakannya. Ya dari depan, yang dalam kurung dulu selesaikan. Setelah selesai baru pembagian, setelah selesai baru pengurangan. Gitu. Paham ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian cerdas ya dalam berpikirnya. Apa yang penjelasan Pak Guru cukup dipahami dan dimengerti. Dalam operasi hitung campuran ini yang perlu ditekankan adalah bentuk perkalian dan pembagian harus didahulukan daripada penjumlahan atau pengurangan. Jadi ingat ya, ingat urutannya itu perkalian dulu atau pembagian dulu baru penjumlahan pengurangan ya. Jangan lupa itu ya. Jangan lupa. Oke. Lanjut. Berikutnya yang ketiga adalah sifat-sifat operasi hitung campuran. Dalam operasi hitung campuran berlaku sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan dan pengurangan. Nah, ini sudah dijelaskan waktu itu ya, video sebelum ini, yaitu A kali B plus C sama dengan A kali B plus A kali C. A kali B min C sama dengan A kali B dikurang A kali C. Nah, di situ itu rumusnya ya, rumusnya. Nah, sekarang bagaimana contohnya? Contoh misalnya min 12 kali 7 tambah 15 sama dengan min 12 kali 7 ditambah min 12 kali 15. Nah, ini min 12 nya disebutkan 2 kali. Karena apa? Karena yang ada dalam kurung ada dua angka atau 2 bilangan. Kalau ada 3 bilangan maka min 12 diulang lagi 3 kali. Kalau 5 ya 5 kali diulang. Paham ya? Kalau dalam kurung ada 2 berarti min 12 nya diulang 2 kali. Min 12 kali 7 ditambah min 12 kali
15. Paham? Contoh yang kedua, 15 kali min 9 dikurang 8 sama dengan 15 kali min 9 dikurang 15 kali 8 ya. Dikurang, loh itu kok dikurangnya ada kok 8 kok jadi plus? Ya karena dikurang dalam kurung itu adalah operasi hitung di dalam distributif ya, operasi hitung dalam distributif ya, dalam distributif. Paham ya? Kalau yang di atas ditambah maka di bawahnya dikurang. Oke, paham? Paham ya? Paham. Nah, sekarang berikutnya kalau udah paham, udah ngerti, sekarang ada contoh soal. Ya, contoh soal. Dalam turnamen futsal yang diikuti oleh tim, salah satunya adalah tim Samba. Tim tersebut dari 17 pertandingan yang dimainkan memperoleh 9 kemenangan, 3 seri, dan lainnya mengalami kekalahan. Dalam turnamen tersebut menggunakan aturan berikut. Tim yang menang memperoleh nilai 3. Seri mendapat nilai 1 dan kalah nilainya dikurang 2. Tentukan nilai yang diperoleh tim Samba. Nah, coba di situ silakan dibaca dengan baik. Nah, sekarang kunci jawabannya adalah dari 17 pertandingan diperoleh 9 kali menang dan 3 kali seri, sehingga kalah 5 kali. Nah, jadi berapa dong nilai tim Sambanya? Nilai tim Sambanya adalah 9 kali menang. Kalau menang tapi berapa poinnya? Poinnya berapa kalau menang? Nilainya 3, berarti 9 kali 3. Terus kalau seri tadi nilainya berapa? Nilainya 1, berarti ditambah 3 kali 1 karena 3 kali seri. Nah, terakhir adalah kalau di situ kalah, maka nilainya dikurangi 2. Nilainya dikurangi 2. Dikurang itu berarti negatif. Nah, kalahnya berapa kali kalau begitu? Ternyata kalahnya 5 kali, berarti 5 kali negatif 2 gitu. Ya, sampai di sini itu udah paham belum? Saya ulang. 9 kali menang, maka dikalikan 3 karena nilai 3 kalau menang sekali. Ya. Kemudian ditambah 3 kali 1. Kenapa 3 kali 1? Karena tadi serinya 3 kali kan? Serinya 3 kali sedangkan nilainya 1, maka 3 kali 1. Nah, kalau kalah dikalikan minus 2. Ya, maka di situ 5 kali kalah berarti 5 kali minus 2. Paham ya? Nah, sekarang kita hitunglah. Perkalian dulu dari depan, yang hitungnya dari depan. 9 kali 3 27. Bukan 27 kali 3 tambah 3, tapi diselesaikan dulu perkalian semuanya. 3 kali 1 3, berarti 27 tambah 3. Nah, belakangnya juga begitu. Perkalian itu selesaikan 5 kali min 2 sama dengan min 10. Ya, min 10. Maka 30 dikurang 10 sama dengan 20. Jadi nilai tim Samba adalah 20. Nah, paham? Oke, lanjut. Oke. Nah, sekarang tiba saat untuk latihan. Latihan ini nanti dikerjakan di buku tulis ya, tugas kalian, buku latihan kalian. Nanti setelah itu baru diberikan ke Pak Guru ya, dikirimkan melalui WA. Tahu bakso mempunyai suhu mula-mula 18 derajat Celcius. Tahu bakso tersebut dipanaskan hingga suhunya naik sebesar 73 derajat Celcius. Lalu dihidangkan. Selama dihidangkan, suhu makan tersebut turun 3 derajat Celcius setiap menitnya. Berapa suhu tahu bakso setelah 12 menit semenjak dihidangkan pertama kali? Yo. Boleh dijawab langsung, boleh. Ayo dihitung. Dihitung langsung jawab. Boleh? Ya, oke. Sudah selesai?
Nah, yang sudah selesai silakan nanti dikirim ke WA grup ini. Bagi 5 penjawab yang pertama akan mendapatkan bonus nilai. Oke. Ya, demikian apa yang disampaikan Pak Guru. Ya. Mudah-mudahan kalian paham semuanya apa yang disampaikan Pak Guru ya. Selamat belajar. Nanti ada soal yang akan diberikan Pak Guru ya, soal-soal yang dikerjakan dan kemudian dikirimkan melalui WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.